Bukan sekedar tren, olahraga push bike dinilai sebagai salah satu cara melatih keseimbangan, kekuatan hingga kepercayaan diri anak sejak dini. Lalu seberapa besar manfaat push bike dibandingkan sepeda dengan pedal? Berikut pembahasan rekan saya Freddy Cahya dalam segmen CNN Health. Halo Healthy People, jumpa lagi dengan saya Freddy Cahya dalam segmen CNN Health. Bukan sekadar tren, olahraga push bike dinilai sebagai salah satu cara melatih keseimbangan, kekuatan, hingga kepercayaan diri anak sejak dini. Lantas, seberapa besar manfaat push bike dibandingkan sepeda dengan pedal, serta pada usia berapa anak-anak bisa mulai berlatih push bike? Kita akan membahasnya dengan founder Push Bike Kids Indonesia, Wildan Fahmi, Pak Andre, salah satu orang tua atlet push bike, serta Arfa, atlet push bike yang rajin mengikuti berbagai perlombaan bahkan hingga Malaysia dan juga Jepang. Kira-kira seperti apa? Kita langsung saja sapa. Halo, apa kabar Mas Wildan, Arfa dan juga Pak Andre? Halo. Baik ya kabarnya hari ini. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang push bike sendiri. Saya ke Mas Wildan dulu. Boleh. Mas Wildan, sebenarnya kalau kita berbicara tentang push bike, apa sih perbedaan mendasar antara push bike sendiri dengan sepeda pedal yang lainnya? Ada pedal 3, yang roda 2 ataupun juga roda 3 kayak gitu. Baik, Apa perbedaannya? Mas Freddy. Jadi anak-anak sebelum mereka menaiki sepeda roda 2, itu dipersiapkan dulu di olahraga push bike ini. Jadi ketika mereka nanti dikasih orang tuanya, nih loh sepeda roda 2, mereka paling lama 5 menit langsung bisa tuh. Karena dia udah melatih keseimbangan dari awal kan. Otot-otot kakinya juga udah dilatih. Seperti itu Mas Freddy. Oke, kalau misalnya push bike itu apa sih yang paling menjadi tantangan ketika awal mulanya seorang anak mengikuti push bike ini? Nah, biasanya anak-anak itu kan, anak-anak zaman sekarang itu, khususnya generasi Alpha itu kan kecanduan gadget seperti itu ya. Nah, dengan adanya push bike ini justru mengurangi rasa kecanduan dengan gadget. Nah, awal mulanya selaku coach itu dia akan kesulitan untuk beradaptasi dengan si anaknya itu. Karena kan mereka tantruman ya kan, susah diajak komunikasi juga belum bisa gitu, yang usia-usia kecilnya ini. Nah justru itulah disitunya untuk membangun bondingnya seperti itu. Oke, Itu jadi awal-awal doang sih. ada effortnya tapi bonding dibangun akhirnya jelas ya untuk eksekusinya ketika latihan push bike. Oke, saya bergeser ke Pak Andre ya. Pak Andre, kalau kita berbicara tentang push bike sebagai orang tua, sejak kapan sih mengajarkan ataupun juga memberikan peluang kepada anak untuk belajar push bike dari usia berapa? Ya, kebetulan anak saya sangat aktif sekali. Jadi saya coba umur 15 bulan itu untuk ikut akademi push bike. Dan begitu dia ikut, anaknya suka. Anaknya happy, anaknya fun. Ya udah saya lanjutin terus. Dari 15 bulan sudah bisa handle. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Usia 20 bulan atau? Sekarang 20 bulan. Oh, oke. 20 bulan. Kalau alasannya kenapa tertarik push bike? Kenapa nggak memilih olahraga yang lain gitu ibaratnya? Selain push bike juga dia ada renang dan ada. Cuma push bike ini anaknya sangat aktif, maka saya perlu salurkan energinya dan juga mengurangi gadget. Jadi sangat-sangat mengurangi ketergantungan gadget. Kemudian anaknya butuh banyak gerak dan dia fun sekali dengan push bike. Oke, jadi happy ya. Emang poinnya orang tua sekarang PR-nya adalah gadget ya. Kalau anak kena gadget udah wassalamualaikum. Ibaratnya kayak gitu. Makanya dialihkan push bike ini menjadi salah satu transisi yang bisa digunakan juga. Tapi kalau kita berbicara tentang push bike sendiri, setelah mengikuti pelatihan push bike, ada perubahan nggak sih Pak Andre dari putranya Bapak? Iya, tadi untuk gadget dia berkurang, nonton gadget. Kemudian anaknya sangat cepat mengikuti instruksi. Jadi begitu di push bike kan diajarkan instruksi, dia dengan cepat sekali dan sangat motorik kasarnya juga cepat berkembang. Jadi audio visual dan dia bisa terjemahkan itu ke gerakan. Dia contoh kakak-kakaknya di akademi dan dia terjemahkan dalam gerakan. Keseimbangan ya. Dia berlari dengan push bike, menjaga keseimbangan, perencanaan trek, dia sudah bisa. Oke, berarti tumbuh kembang motoriknya berjalan maksimal, selain itu juga fokusnya juga bisa optimal. Nah, saya mau geser ke Arfa. Sekarang Arfa, kira-kira kalau kamu udah ikut push bike ini, gimana sih yang kamu rasakan atau pengalaman yang paling berkesan ketika ikut push bike apa tuh? Ada takut nggak kalau main push bike kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada takut. Nah, paling kamu ingat dan juga paling seru kalau main push bike apa? Naik podium ya? Iya. Naik podium. Oh, pernah menang? Nah, Wah, juara berapa Arfa? ya berapa? Ingat nggak juara berapa?
Juara 4. Juara 4. Juara 4, lumayan ya. Ini salah satu prestasi juga ya. Betul. Tapi nanti masih pengen targetnya juara berapa, Arfa? Target yang juara 1. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa, ini target yang harus dicapai ya. Arfa terus belajar dan juga berlatih terus ya. Iya. Oke, semangat. Nah, kita ke Mas Wildan lagi. Ya. Mas Wildan, Tadi. tadi sempat disinggung oleh Pak Andre terkait meningkatkan sistem motorik, setelah itu juga fokus. Sebenarnya kalau misalnya anak-anak dikenalkan dengan pushback, sejauh mana sih manfaat atau impact yang dirasakan kepada anak-anak ketika mengikuti pushback? Apakah benar bisa meningkatkan sistem motorik anak sendiri dan tumbuh kembangnya sendiri? Ya, jadi kita tarik ulur dulu ya Mas Freddy ke anak-anak tahun kelahiran 2020. Kalau Arfa ini kan 2018, nah Noah ini 2024. Nah anak-anak 2020 usia 5 tahun, 6 tahun, 2022, 2021 itu anak-anak yang memang butuh pengetahuan khusus dengan pushback ini, yang mana nanti akan jadi pembeda dengan anak-anak usia mereka. Ketika mereka masuk sekolah, sama-sama 2020, tapi dari segi instruksi dan fokus itu tentu saja beda. Dan yang paling penting dari segi mental. Dan yang ada yang paling utama juga, anak-anak ini bisa dibangun untuk kompetitifnya seperti itu. Nanti ke depannya mereka sudah siap 10 tahun, 20 tahun lagi kan kita nggak tahu mereka jadi apa. Iya. Tapi mereka sudah siap bersaing dengan teman kerjanya kayak gitu dan bisa berkompetitif dari kecil kayak gitu. Oke, berarti jiwa kompetitifnya sudah ditumbuhkan sedari dini sehingga ketika nanti menghadapi kehidupan lebih siap. Gitu ya. Oke, saya ke Pak Andre lagi. Pak Andre, kalau dengan diikutkan pushback ini, yang Bapak dapatkan ketika anak ini diikutkan pushback, apakah ikut kompetisi-kompetisi ini bisa menjadi salah satu ajang yang membanggakan atau bagaimana sebagai orang tua? Ya, pastinya ya. Jadi memang tujuan jangka pendek itu juara di kompetisi. Oke. Ya alhamdulillah Noah dari umur 17 bulan tuh dia sudah ikut kompetisi pertamanya di Januari 2026. Dan lawannya itu sudah 2 tahun dan hampir 2 tahun. Pada saat itu Noah masih 17 bulan, dia bisa menempati posisi podium 3 pada saat itu. Wow, udah langsung juara 3 ya. Iya. Oke, targetnya berapa, Pak? Target sih ya saya nggak terlalu Nggak kasih terlalu fokus target ke anaknya gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana tumbuh kembang anak ini siap ke depannya, jangka panjangnya, jangka pendeknya tadi untuk meningkatkan prestasi. Jangka panjangnya adalah anak ini siap tadi yang Coach Wildan sampaikan menghadapi tantangan dunia yang sangat berat ke depannya gitu ya. Oke, baik. Menarik, mungkin selanjutnya ke Mas Wildan lagi. Ya. Mas Wildan, kalau misalnya kita berbicara tentang pushback, untuk komunitasnya sendiri, pushback ini seberapa besar sih di Indonesia dan peminatnya bagaimana? Ya, berarti kita lihat dari berapa kompetisi yang ditandingkan di Indonesia. Nah, seperti yang kita sudah tahu, untuk pushback ini setiap minggunya ada kompetisinya. Di berbagai kota, berbagai daerah, bahkan di luar negeri pun ada. Nah, artinya komunitas itu sangat besar dan sangat banyak. Tapi kita usulkan untuk anak-anak yang memang butuh privacy dan butuh kualitas dan performa anaknya, kita sarankan masuk ke akademi saja. Kenapa? Karena supaya anak-anak ini jauh lebih berkembang dan lebih cepat produktifnya nantinya kayak gitu. Jadi biar sesuai dengan tracknya kayak gitu, Betul. diikutkan akademi dan juga pola latihannya juga tepat. kayak Betul, gitu, seperti itu. terstruktur. Oke, Pak Andre, Ya. saya mau tanya tipsnya nih untuk orang tua baru mungkin anaknya ingin diikutkan pushback. Apa tipsnya dari Pak Andre? Ya kalau pengalaman saya, kita ajak dulu anaknya melihat race pushbike atau lihat latihan pushbike. Dia akan secara visual dia akan mengamati, akan ikut. Terus kemudian kita bisa coba kasih anaknya untuk main pushbike dan bahkan ya ikutin komunitas atau tadi akademi atau tim dan lain sebagainya. Jadi kita kasih coba tes trial ke anaknya, anaknya suka lanjutkan. Oke, berarti step by step ya, jangan dipaksain pokoknya Betul. intinya ya. Tapi jangan menyerah juga. Kadang-kadang kan anak-anak nggak langsung dia suka ya. Oh, butuh oke. butuh beberapa kali ya nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih dan ini sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang anak gitu ya. Jadi orang tua juga jangan patah semangat. Lanjutkan saja. Tetap semangat untuk anaknya bisa mengikuti pushbike. Baik, menarik sih ini. Jadi step by step tapi pasti ibaratnya jangan capek-capek untuk Betul, mengenalkan jangan sesuatu semangat. hal yang positif. Salah Betul, satunya betul, pushbike. positif sekali. Nah, saya ke Arfa nih selanjutnya. Arfa ngajakin teman-temannya nggak sih terkait pushbike ini, diajakin, ayo main pushbike guys gitu. Ngajakin teman-teman nggak ikut pushbike?
Ngajakin juga ikut, ayo ikut pushback kayak gitu. Iya. Oke, terima kasih Mas Wildan, Pak Andre untuk insight, informasi dan juga hal-hal yang menarik terkait pushback ini. Semoga ini bisa menjadi manfaat juga kepada pemirsa CNN Indonesia Health. Amin. Salam sehat dan Salam juga sehat. sukses selalu. Sehat. Sehat. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama dengan founder Pushbike Kids Indonesia, Wildan Fahmi, Andre, dan juga Arfa. Kita semakin tahu ya manfaat pushbike bagi tumbuh kembang anak tidak hanya motorik maupun sosial, namun juga meningkatkan tumbuh kembang dan kesehatan anak. Saya Freddy Cahya, salam sehat.